Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnawati dari kelas X6B Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pekerja sektor informal. Oke, baik, kita akan masuk ke pengertian sektor formal dan informal. Seperti yang kita ketahui, sektor formal dan informal adalah dua konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi diorganisir dan dijalankan dalam suatu negara. Nah, sektor formal adalah kegiatan dari ekonomi yang diatur oleh hukum, dikenali oleh pemerintah, dan melibatkan pembayaran pajak serta kontribusi sosial lainnya. Nah, ini mencakup perusahaan yang terdaftar, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta bekerja dalam lingkungan yang diatur dengan baik. Karyawan sektor formal biasanya memiliki kontrak kerja yang jelas, hak-hak pekerja yang dilindungi, dan akses kepada manfaat sosial seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Nah, di sisi lain, sektor informal merujuk pada kegiatan ekonomi yang tidak diatur oleh hukum dan tidak terdaftar secara resmi. Bisnis informal seringkali terdiri dari usaha kecil, tukang, pedagang kaki lima, atau pekerja rumahan. Nah, mereka mungkin tidak membayar pajak atau kontribusi sosial dan kerap kali bekerja tanpa kontrak kerja resmi. Sebagian pasar pekerja sektor informal bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari tanpa jaminan sosial atau perlindungan hukum yang memadai. Nah, kedua sektor ini saling melengkapi dalam ekonomi sebuah negara. Sektor formal memberikan stabilitas dan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan kontribusi sosial, sementara sektor informal seringkali menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lapangan kerja pekerjaan formal. Dalam berbagai kasus para pekerja sektor informal akhirnya dapat beralih ke sektor formal melalui program pemagangan atau pelatihan keterampilan. Nah, ketika pertimbangan sektor formal dan informal ini penting untuk diingat bahwa keberadaan sektor informal tidak selalu negatif. Banyak masyarakat mengandalkan sektor informal untuk mencari nafkah dan menjaga mata pencarian di tengah keterbatasan lapangan kerja formal. Namun demikian, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja sektor informal serta mendorong transisi ke sektor formal untuk mengingatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oke, baik, kita akan masuk ke kekuatan sektor informal. Nah, sektor informal merujuk pada bagian ekonomi yang tidak diatur oleh pemerintah atau tidak tercatat dalam statistik resmi. Meskipun sering diabaikan dalam perencanaan ekonomi formal, sektor ini memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan. Kekuatan yang pertama yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, pelaku dalam sektor informal dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan
dengan perubahan pasar, permintaan, dan kondisi ekonomi. Mereka tidak terikat oleh regulasi ketat seperti bisnis formal, sehingga dapat lebih cepat merespon kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja. Nah, sektor formal sering menjadi sumber utama lapangan kerja, terutama di negara-negara berkembang. Ia menyediakan pekerjaan bagi mereka yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal, termasuk perempuan, pemuda, dan orang dengan pendidikan yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Karena berpotensi dalam beroperasi dalam lingkungan yang kurang terstruktur, pelaku sektor informal sering kali mengembangkan cara-cara kreativitas dan inovasi untuk menjalankan bisnis mereka, termasuk penggunaan teknologi dan metode distribusi yang baik. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi terhadap perkembangan lokal. Sektor informal seringkali mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan barang dan jasa yang mungkin tidak disediakan oleh sektor formal. Hal ini bisa mencakup segala sesuatu dari perdagangan kecil sehingga layanan seperti transportasi dan perbaikan. Kemudian yang kelima yaitu pengurangan kemiskinan. Dengan menyediakan sumber pendapatan bagi banyak orang, sektor informal memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga di banyak komunitas. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan keterampilan. Banyak pelaku sektor informal mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang berharga melalui pekerjaan mereka yang bisa digunakan untuk berkembang ke sektor formal atau mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Kemudian yang ketujuh yaitu kemandirian ekonomi. Nah, operasi dalam sektor informasi seringkali mengajarkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan yang bisa menjadi dasar penting untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Kemudian yang ke-8 yaitu jaringan dan komunitas. Nah, sektor informal seringkali didasarkan pada jaringan sosial dan komunitas yang kuat, dapat menjadi sumber dukungan dan solidaritas bagi pelaku usaha. Nah, meskipun memiliki banyak kekuatan, sektor informal juga menghadapi tantangan seperti kurangnya akses ke layanan keuangan formal, perlindungan hukum yang minim, dan kondisi kerja yang sering kali tidak memadai. Nah, oleh karena itu penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mencari cara mengintegrasikan sektor ini lebih baik ke dalam ekonomi formal tanpa menghilangkan karakteristik fleksibilitas dan adaptasinya. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan dari sektor informal. Adapun kelemahan dari sektor informal yaitu
Yang pertama, umumnya berasal dari kalangan yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja dari negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu umumnya berasal dari sektor pendidikan yang rendah. Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan yang rendah. Yang kelima umumnya dilakukan oleh imigran. Dan kelemahan yang terakhir yaitu bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pekerja formal dan informal. Nah, pekerja formal adalah pekerjaan yang diakui dan diatur oleh pemerintah serta tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik pekerjaan informal. Kontrak kerja. Pekerja formal memiliki kontrak kerja yang jelas dan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Kemudian perlindungan sosial. Nah, pekerjaan formal yang menyediakan berbagai bentuk perlindungan sosial termasuk asuransi kesehatan, jaminan pensiun dan hak cuti. Kemudian upah yang diatur. Pekerjaan formal menerima upah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau industri terkait, termasuk upah minimum. Kemudian jam kerja yang ditetapkan. Nah, pekerjaan formal biasanya memiliki jam kerja yang tetap dan diatur, termasuk hak untuk mendapatkan lembur jika bekerja di luar jam kerja normal. Kemudian pajak dan kontribusi. Pekerja formal dan perusahaan tempat mereka bekerja diwajibkan membayar pajak dan kontribusi lainnya kepada pemerintah. Kemudian keamanan dan keselamatan kerja. Nah, pekerja formal dilindungi oleh regulasi yang memastikan standar keamanan dan kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya, contoh pekerja formal. Guru di sekolah negeri atau swasta, pegawai bank, insinyur di perusahaan, instruksi karyawan di perusahaan teknologi, pekerja pabrik. Nah, pekerja informal adalah pekerjaan yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan dan seringkali tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik pekerjaan informal. Yang pertama, tidak ada kontrak kerja. Nah, pekerja informal biasanya tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Kemudian hubungan kerja seringkali bersifat lisan dan tidak formal. Kemudian kurangnya perlindungan sosial. Nah, pekerja informal tidak memiliki akses ke perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau jaminan pensiun. Pendapatan tidak tepat. Pekerjaan informasi seringkali memberikan pendapatan yang tidak tetap dan biasa sangat bervariasi. Kemudian jam kerja yang fleksibel. Jam kerja di sektor informal cenderung lebih fleksibel tetapi tidak selalu diatur dengan baik. Sering kali melebihi jam kerja standar tanpa kompensasi lembur. Kemudian tidak membayar pajak. Nah, pekerja dan pemberi kerja di sektor informal seringkali tidak membayar pajak atau kontribusi lainnya kepada pemerintah. Kemudian kondisi kerja tidak aman. Nah, banyak pekerjaan di sektor informal yang dilakukan dalam kondisi yang tidak aman atau tidak sehat. Contohnya pekerjaan informal dengan kaki lima, tukang ojek atau sopir angkut yang bekerja sendiri, pekerjaan rumah tangga yang tidak terdaftar, petani kecil yang tidak memiliki izin usaha, tukang bangunan yang bekerja lepas tanpa kontrak.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.